Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum penonton live Instagram BEM Unisma yang kali ini akan menyaksikan kajian keislaman dengan tema meningkatkan rasa syukur menghadapi COVID-19 di bulan Ramadan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hamid yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan kajian dengan tema pada sore kali ini. Jadi seperti ini Ustadz, kan semenjak COVID ini mewabah khususnya di Indonesia, apalagi di bulan Ramadan ini, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan. Contohnya adalah menganjurkan masyarakat untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing. Tetapi di sini tidak semua masyarakat dapat menerima itu dengan lapang dada gitu. Jadi banyak yang menolak hal tersebut. Nah, saya rasa di sini perlu kita mengetahui bagaimana meningkatkan rasa syukur menghadapi COVID-19 khususnya di bulan Ramadan ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang saya hormati para penonton, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari kita dengan manfaat barokah dalam segala hal. Terkait dengan tema yang diberikan, meningkatkan rasa syukur menghadapi COVID-19 di bulan Ramadan. Saya langsung menuju ke topiknya ya. Jadi meningkatkan rasa syukur. Di sini di dalam topik ini ada 3 poin yang saya garis bawahi. Yang pertama, rasa syukur COVID-19 dan bulan Ramadan. Kaitannya antara 3 hal itu. Yang pertama, rasa syukur. Apa sih? Nah, sekarang kita mau meningkatkan rasa syukur. Kalau kita sendiri nggak tahu rasa syukur itu apa ya, gimana mau ditingkatin gitu. Karena kan rasa itu terkadang orang juga nggak bisa menentukan gitu. It can arrange by words gitu. Rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi apa syukur itu? Syukur dalam kata dasar, syukur itu dari bahasa Arab. Kalau di dalam kitab Amthilatus Tasrifiyah, di kitab pondok itu ya, di ilmu nahwu itu katanya syakaro yashkuru syukron syukuron, itu berasal dari masdar syukur. Di mufradat fi gharibil Quran, syukur itu berarti gambaran dalam benak tentang nikmat dan menampakkannya. Menampakkannya maksudnya mengimplementasikan di kegiatan kita. Itu adalah syukur. Atau Ar-Raghib juga menyebutkan bahwa syukur itu antonim atau kebalikan daripada kufur. Syukur itu berarti membuka, kalau kufur berarti menutup. Syukur dan kufur. Makanya di Al-Quran disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur kepadaku, katanya Allah, menampakkan rasa kebahagiaan dari nikmat-nikmat yang sudah saya berikan, engkau akan membuka, bersyukur, engkau akan saya beri tambahan nikmat oleh Allah. Tapi kalau engkau menutup, la in kafartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, katanya Allah. Kalau engkau tidak mensyukuri, menutupi, menyimpan kenikmatan yang kau beri, maka yang aku beri, katanya Allah, ya maka engkau akan terkena siksaku, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalil syukur di dalam Al-Quran sangat banyak. Yang pertama, bahwa syukur itu adalah salah satu separuh daripada iman. Kalau kita bersyukur berarti kita menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah.
Kalau kita bersyukur berarti kita akan beriman kepada Allah. Tapi kalau kita mengkufuri nikmat Allah, berarti kita nggak beriman sama Allah. Itu. Separuh yang lain yaitu sabar. Sabar, kalau kita bersabar berarti kita beriman pada Allah. Dua sifat ini saling bergantungan. Jadi sebelum kita masuk ke rasa syukur di bulan COVID, di masa COVID dan bulan Ramadan, kita harus tahu dulu. Seperti di dalam Al-Quran, inna fi dzalika laayati likulli sabarin syakur, katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 33 bahwa iman itu untuk hamba-hambaku yang bersyukur dan bersabar. Jadi keimanan bahwa kita ini, oh saya beriman pada Allah. Tapi buktinya apa? Kan gitu. Orang sekarang, oh saya iman dan iman. Buktinya apa? Buktinya bisa dilihat dari dua hal itu. Kalau orang itu sabar, berarti dia beriman, separuh imannya. Kalau dia sudah sabar dan juga bersyukur, berarti sempurna imannya. Ada sebuah hadits yang berbunyi, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan li amril mu'min, urusannya orang-orang yang beriman itu sungguh menakjubkan. Inna amrohu kullahu khairun, karena sesungguhnya urusan orang mukmin itu semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan kebaikan tadi tidak akan ada kecuali untuk orang mukmin. In asobathu sarraun syakara fakana khairun lah. Ketika kebahagiaan itu mengenai orang mukmin, maka mereka akan bersyukur kepada Allah. Dan itu juga kebagusan. Wa in asabathu dharraun sabara fakana khairun lah. Dan ketika mereka terkena musibah, mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Al-Qur'an lain disebutkan bahwasanya apa-apa yang menimpa kepada orang Islam, baik itu wala nabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amrad wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Bahwasanya semua hal-hal yang enggak enak, kelaparan, kesusahan, kesedihan, musibah yang ada itu adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang sabar. Untuk orang-orang yang beriman. Ada sebuah kisah tentang syukur ini. Ada dua kisah. Yang pertama di kitab Asbabun Nuzul ya. Asbabun Nuzul Al-Qur'anul Karim, tentang sebabnya turunnya ayat inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama' ila akhiri. Di surat Al-Baqarah ayat 165. Bahwasanya pada saat itu An Atha bin Abi Rabah, ini juga diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Atha bin Abi Rabah ini datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, ceritakan kepadaku hal yang menakjubkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya oleh Sayyidatuna Aisyah diceritakan bahwa setiap malam, hampir setiap malam Rasulullah itu datang kepadaku dan minta izin, wahai Aisyah, izinkanlah aku melaksanakan kegiatanku, katanya, keinginanku, katanya Rasulullah. Lalu oleh Sayyidatuna Aisyah diizinkan. Setelah itu Rasulullah bangun dari tempat tidurnya, berwudu. Setelah berwudu Rasulullah sholat. Setiap malam itu seperti itu. Rasulullah sholat, setelah takbir membaca Al-Fatihah, Rasulullah nangis. Setelah itu rukuk, Rasulullah nangis lagi. Setelah rukuk, i'tidal, nangis lagi. Sujud, nangis lagi. Terus duduk di antara sujud dua, nangis lagi.
salam, Nabi berdoa kepada Allah, nangis terus. Itu seperti itu terus menerus sampai Rasulullah SAW dipanggil oleh Bilal subuh untuk sholat berjamaah. Lah, Sayyidatuna Aisyah heran dengan keadaan Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau ini seorang nabi, engkau ini sudah diberikan keistimewaan. Apapun yang engkau lakukan sudah diampuni oleh Allah. Apa-apa yang dosa-dosa yang engkau lakukan sudah diampuni. Kenapa engkau masih menangis sampai kakimu bengkak, wahai Rasulullah? Jadi ada riwayat lain sampai kakinya bengkak Rasulullah. Katanya Rasulullah, ya Aisyah, afala akunu abdan syakuran. Ini seorang Rasulullah SAW. Wahai Aisyah, apakah saya nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Katanya Rasulullah. Lah, sekarang kita cek di hadits di cerita yang pertama ini. Seorang Rasul yang sudah maksum, yang sudah terjaga daripada dosa, apa yang akan dan apa yang lewat. Ini Rasulullah SAW, orang yang termulia di seluruh dunia. Bagaimana tidak, Rasulullah adalah utusan untuk semua makhluk. Ini saja beliau masih bersyukur pada Allah, minta ampun pada Allah. Bagaimana dengan kita? Kita hambanya yang nggak tahu. Bagaimana dengan amal-amal kita? Lalu Rasulullah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat layak untuk disembah dan untuk diberikan pujian. Lalu turunlah ayat Inna fi khalqis samawati wal ardh. Yang kedua, cerita yang kedua, ada kisah daripada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang sufi, seorang raja yang dia ini meninggalkan kerajaannya, meninggalkan tahtanya untuk beribadah pada Allah, untuk menjadi orang yang sufi, orang tasawuf, orang yang nggak mau dunia, zuhud. Lalu Ibrahim bin Adham ini jalan-jalan, ngabuburit ya, jalan-jalan ke pasar. Setelah jalan-jalan ke pasar, dia melihat di pinggir pasar itu ada seorang bukan pengemis ya, memang seorang yang cacat. Dia nggak punya kaki, nggak punya kaki dua, nggak punya tangan dua. Dia terbaring di atas kasur yang amben lah, tikar di samping jalan. Dia mempunyai sakit lepra dan matanya buta. Sudah lengkap itu. Sudah sakit lepra, orang nggak mau deket-deket karena jijik. Sudah dia buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa beraktivitas seperti kita. Alhamdulillah sudah punya apapun yang Allah berikan kepada kita. Nah, dia ini makannya hanya diberikan suap nasi oleh orang-orang yang lewat. Jadi kalau ada orang lewat, dia dimasukkan nasi, disuapin gitu oleh orang lain itu. Ketika ada orang yang menyuapin, dia langsung bilang, Alhamdulillah ala ni'amil azimah wal atayahul jasimah. Ya Allah, katanya dia yang cacat tadi. Setiap ada orang yang memasukkan makanan ke mulutnya, ya Allah, sungguh Alhamdulillah, puji syukur kepadamu yang telah memberikan nikmat yang agung dan anugerah yang sangat besar kepada saya. Akhirnya kaget ini Ibrahim Adham ini melihat keadaan si pengemis tadi loh. Akhirnya dideketi. Wahai pengemis, Assalamualaikum. Katanya Ibrahim Adham. Dijawab oleh pengemis tadi, bukan pengemis, pemulung lah ya. Karena dia memang nggak minta, posisinya saja sudah nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia menyampaikan bahwa dia menjawab salam daripada Ibrahim Adham. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Kaget ini Ibrahim Adham ini. Loh, kok bisa tahu? Dia buta, dia nggak pernah kemana-mana.
dia bisa tahu siapa saya. Akhirnya ditanyai, loh, kamu kok bisa tahu siapa saya? Ma jahiltu mundu haraftullah. Katanya pengemis tadi, saya enggak, semenjak saya tahu Allah Subhanahu wa taala, saya enggak tahu, enggak pernah bodoh. Katanya pengemis tadi. Kaget Ibrahim Adham ini. Oke, baik. Apa yang membuatmu mengucapkan alhamdulillah ala ni'amil azimah, sedangkan engkau ini posisinya sudah nggak mungkin dilihat, itu sudah nggak ada kenikmatan sama sekali lah. Wong buta, sakit lepra, nggak punya tangan dua, nggak punya kaki dua, hanya berbaring tidur saja. Akhirnya kan kaget tadi Ibrahim Adham. Dia menjawab, wahai Ibrahim Adham, Allah itu Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan dua hal yang sangat besar dalam hidup saya. Katanya pengemis tadi, dua hal itu adalah qalban syakuron walisanan dzakiran. Hati yang terus bersyukur kepada Allah dan mulut yang selalu mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lanjut pengemis tadi, apa daripada dua hal ini yang lebih agung? Gak ada. Akhirnya dari situ Ibrahim Adham merenungin keadaan seperti itu. Nah, melihat kisah ini, sekarang bagaimana dengan keadaan kita? Terkadang memang banyak orang-orang yang sudah mempunyai tahta, mempunyai apapun itu, tapi nggak pernah bersyukur kepada Allah. Di sisi itu juga banyak lagi orang-orang yang nggak punya apa-apa, tapi malah mereka yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya terkait dengan tingkatan syukur. Kalau kita sudah tahu apa itu syukur, jadi syukur itu adalah membuka hati, merasakan kegembiraan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan lafaz alhamdulillah, memuji Allah, dan juga melaksanakan kebaikan. Itu adalah syukur. Syukur menurut Imam Al-Ghazali ini nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau adalah salah satu ulama sufi yang terkenal. Beliau, Imam Al-Ghazali, menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, syukur itu ada 3 elemen. Ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, bersyukur, dia awalnya harus mengetahui al-ilmu. Dia mengetahui bahwa apapun itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada apapun di dunia ini, kenikmatan apapun, kecuali dari Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada apapun di dalam dunia ini yang melata kecuali Allah sudah memberikan rezeki kepadanya. Jadi perlu diingat, rezeki itu tidak hanya uang. Rezeki itu adalah kenikmatan, kita bisa melihat, kita mempunyai pendengaran yang baik, kita mempunyai kesehatan. Ini semua rezeki dari Allah. Apa-apa yang diberikan oleh Allah itu adalah rezeki. Jadi semua rezeki ini dari Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan syukur, elemen syukur menurut Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah hati. Setelah mengetahui bahwa semua dari Allah, hatinya bergembira dari apa-apa yang diberikan Allah. Bergembira, kenapa? Ya bergembira. Walaupun itu nggak enak, walaupun itu enak, harus disyukuri. Karena semuanya dari Allah. Kalau dia sudah tahu semuanya dari Allah, dia pasti akan mensyukurinya. Yang ketiga, elemen syukur adalah perbuatannya. Aplikasi daripada pengetahuan, kegembiraan hati diaplikasikan. Dengan cara apa? Dengan cara bermuamalah yang baik. Nanti bersangkut paut dengan pemerintah yang meminta kita untuk menjaga itu tadi.
setelah kita tahu elemen syukur itu ada 3, selanjutnya adalah menurut Asfahani di dalam kitab Mufradatnya, beliau menyampaikan bahwa ada 3 macam syukur. Setelah kita tahu 3 elemen yang menurut macam-macamnya Asfahani ada 3 tingkatan. Orang bersyukur hanya dengan hatinya saja. Terkadang ada dikasih kenikmatan oleh Allah, dia hanya bersyukur dengan hatinya, tidak dengan mulutnya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu belum syukur yang sempurna. Yang kedua, menurut Asfahani, syukur itu melewati lisan. Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala itu melewati lisan. Yang ketiga, syukur melewati kegiatan, aplikasi, implementasi dari kesenangan hati. Jadi dia bersedekah kepada orang lain, bersilaturahim kepada orang lain, itu adalah bentuk syukur. Bersedekah, tersenyum kepada orang lain, membantu orang lain adalah bentuk syukur. Terkait dengan wabah ya, COVID, wabah yang sekarang menimpa kepada umat Islam, umat manusia seluruh dunia, ada sebuah hadits. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin, wala hammin wala hazanin, wala adha wala ghammin, hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ini di Sahih Bukhari nomor 5641, bahwasanya tidak ada seorang muslim yang tertimpa kecapean, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan-gangguan apapun, kegundahan, termasuk duri yang menancap kepadanya, itu semua adalah Allah menghapuskan baginya dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi ini adalah tanda bahwasanya apapun yang menimpa kepada umat muslim, kepada umat Islam, itu adalah suatu keindahan. Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita untuk menjadi sebagai pengurangan atas kesalahan-kesalahan kita. Jadi mungkin saja wabah yang sekarang turun untuk menghapus semua dosa-dosa umat Islam ini. Jadi musibah yang turun itu, yang pertama menghapus dosa, yang kedua untuk menguji, yang ketiga memang untuk mengurangi dosa-dosa yang telah dia berbuat. Jadi COVID yang turun saat ini bisa jadi itu adalah sebagai pengurangan atas kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita sudah tahu bahwa wabah ini adalah sebagai illa kafarallahu biha minal khotoya, sebagai penghapus daripada kesalahan-kesalahan kita, harusnya kita bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang harusnya kita bersyukur. Karena apa? Dengan musibah ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Dengan musibah ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba yang bersabar. Allah, cara terromantis Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hambanya yaitu dengan kesedihan. Kalau sudah hamba itu sedih, dia akan datang pada Allah. Dan kalau sudah datang pada Allah, dia akan berdoa pada Allah. Jadi cara terromantis Allah Subhanahu wa taala mengundang para hambanya itu dengan dikasih cobaan. Dia pasti akan datang kepada Allah, dia akan berdoa pada Allah. Selayaknya
Kalau kita tahu cobaan-cobaan ini untuk untuk menguji kita, untuk membuat kita bersabar kepada Allah, dan juga banyak hikmah-hikmah yang akan diberikan kepada Allah, ya harusnya kita bersyukur kepada Allah. Dari Hafidz bin Rajab, intadharu al-faraj bis-sabri ibadatun, fa innal bala'a la yadumu. Ibnu Rajab dalam kitab Rasail Ibnu Rajab bersabar menunggu penantian jalan keluar daripada musibah itu adalah ibadah. Jadi kesabaran kita ketika ada COVID-19 ini itu termasuk ibadah. Karena bala itu tidak seterusnya abadi atau kekal. Pasti dia akan selesai. Katanya Gus Miftah, bersabarlah. Kita harus bersabar menunggu selesainya bala ini. Karena apa? Ya, karena pertolongan Allah akan datang. Seperti halnya orang puasa. Kenapa orang puasa itu bisa sabar? Katanya Gus Miftah. Ya karena orang puasa itu tahu adzan maghrib pasti datang. Terkait dengan keadaan saat ini, yang harusnya kita ini mengikuti arahan pemerintah, ya kita harus ikuti arahan pemerintah. Allah katanya Imam Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau bertanya kepada Habib Umar bin Hafidz Tarim Hadramut tentang keadaan saat ini. Bagaimana seharusnya keadaan ini disikapi? Katanya Habib Ali Al-Jufri bertanya kepada gurunya. Katanya Habib Umar bin Hafidz, hadapilah seperti engkau menanam tumbuhan. Bagaimana kita menanam tumbuhan? Ya kita siram, ya kita rawat, dikasih pupuk. Kita tunggu. Setelah itu dia besar, ada manfaatnya atau ada buahnya atau tidak, ya itu terserah Allah. Pada saat ini kita diharuskan berikhtiar kepada Allah. Kita diharuskan berikhtiar kepada Allah dengan keadaan yang serba kesempitan ini. Kalaupun nanti kita tetap kena, ya kita berikhtiar pakai masker, kita berikhtiar pakai hand sanitizer, kita berikhtiar cuci tangan, kita berikhtiar social distancing itu tadi. Itu semuanya adalah langkah ikhtiar kita. Entah nanti kita masih kena, naudzubillah min dzalik ya, yaitu urusan Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar. Gitu. Dan harusnya kita harus melihat apa-apa yang baik daripada hal-hal itu. Contoh, kita bisa berkumpul dengan keluarga. Terkadang kita sibuk di tempat masing-masing. Ada yang studi, ada yang bekerja. Ada yang sibuk dengan urusannya masing-masing di tempat rantau. Ya alhamdulillah kita harus bersyukur. Sekarang kita bisa berkumpul dengan keluarga yang masih bisa. Dan itu kan harus disyukuri. Kenikmatan-kenikmatan itu. Contoh lain juga banyak. Yang biasanya kerja menumpuk. Sekarang diganti WFH. Agak ringan. Walaupun ada beberapa kasus yang sangat membludak ya. Ya itu sudah disyukuri. Jadi semua itu tidak luput daripada hikmah yang ada. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hikmah di sana. Sampai menurut Imam Jauzi, dia menyebutkan bahwasanya andai kata manusia itu tahu hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diberikan Allah di balik kesulitan yang dia hadapi, maka semua keluhan yang dia sampaikan, dia akan malu. Jadi kita harusnya bersyukur kepada Allah. Jangankan musibah ini, kenikmatan di dalam diri kita sendiri saja, kita lupa terkadang bersyukur. Kita lupa dengan mata yang alhamdulillah bisa melihat. Kita lupa dengan telinga yang bisa mendengar. Kita lupa dengan bibir dan suara yang bisa keluar. Semuanya nggak ternilai. Dari katanya Allah Subhanahu wa taala,
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, engkau tidak akan bisa. Jangankan nikmat yang ada di dalam diri kita itu kita tidak bisa menghitungnya. Apalagi dengan yang di luar. Jadi musibah wabah ini termasuk musibah yang kecil, Mas. Dan wajibnya kita bersyukur, kita meningkatkan syukur kepada Allah harus terus. Malah adanya musibah ini harus sebagai motivasi kita agar kita lebih bersyukur kepada Allah. Gitu. Jadi itu mungkin dari saya. Kalau di bulan Ramadan, nah, ini banyak sekali. Jadi saya rangkum saja ya. Jadi di bulan Ramadan ini ada 3 kejadian atau 3 peristiwa yang sangat besar. Yang pertama, turunnya Al-Quranul Karim bersamaan dengan dideklarasikan dirinya Rasulullah menjadi Rasul. Yang kedua, Fathu Makkah, terbukanya kota Mekah untuk orang Islam. Yang ketiga, kemenangan umat Islam di Perang Badar. 3 peristiwa besar ada di bulan yang mulia. Allah tidak akan sembarangan menaruh 3 peristiwa yang mulia di dalam bulan yang mulia. Sekarang, bersyukur itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah tingkah hati yang super sekali. Karena apa? Karena itu adalah separuhnya iman. Seperti yang kita ketahui tadi. Nah, bersyukur saja sudah ibadah. Bersyukur dalam hati ibadah, bersyukur dalam lisan ibadah, bersyukur dalam tingkah laku, kita beribadah kepada Allah, tambah lagi, itu sudah ibadah. Apalagi di tengah wabah yang seperti ini. Ini bisa jadi hujah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika kita di akhirat. Ya Allah, di waktu dulu ada musibah, saya bersyukur kepadamu, saya beribadah kepadamu. Tidak sedikit pun saya mengurangi ibadah saya. Nah, ini akan menjadi hujah, menjadi alasan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab kita. Plus di bulan Ramadan pula. Di bulan yang mulia. Di bulan yang semuanya dilipat gandakan. Apalagi sekarang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada Lailatul Qadar. Malam yang khairu min alfi syahr. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Atau 83 tahun. Sekarang kita kalikan. Ketika kita bersyukur kepada Allah, hati kita bersyukur kepada Allah, mulut kita memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di waktu yang sulit ini, musibah yang serba sulit ini, ada sulit ke ekonomi, sulit pendidikannya, sulit kuotanya, ya, yang mahasiswa dan sebagainya. Nah, saya udah beberapa kali kena ributi mahasiswa karena nggak kuat Pak kuotanya. Ya sabarlah, sabar. Saya juga bersabar gitu kan. Ya, tapi harus sumbut ya, diniati baik, insya Allah kebaikan Anda semua, kebaikan kita semua dibalas oleh Allah. Innallaha liyudhi'u ajral muhsinin. Lah, semuanya akan berlipat ganda gitu. Kita bersyukur di dalam keadaan musibah pas di bulan Ramadan yang waktunya akan dilipat gandakan sama Allah. Lah itu akan double-double gitu. Lah ini sangat eman sekali, sangat sayang sekali ketika hal ini disia-siakan. Jadi meningkatkan syukur menghadapi COVID di bulan Ramadan ini sangat penting sekali untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari pandangan Allah, pandangan rahmat Allah kepada kita semua, dan kita akan menjadi manusia yang seutuhnya. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Nah, selanjutnya saya ingin membuka sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Ustadz. Yang pertama dari Bukan Budi. Ini teman saya Ustadz, namanya Agung. Ingin bertanya, Ustadz, gimana caranya bersyukur di saat sulit? Maksudnya, mau makan aja susah, kadang nggak makan gitu. Nah itu gimana implementasinya syukurnya? Karena kan hati nggak bisa bohong, pengen dapat rezeki. Perut juga nggak bisa bohong, lapar. Gimana kita bersyukurnya? Apa bisa bersyukur meskipun terpaksa? Ya tadi ya, seperti kata Imam Al-Ghazali, syukur itu bisa dilaksanakan dari 3 hal. Melewati hati dulu, melewati pengetahuan dulu, setelah itu melewati hati, dan dilaksanakan dengan
tingkah laku. Tindakan, ya. Iya, tindakan. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Anda bicara ini dari Allah, keluar suara kan? Anda bisa melihat sekarang dari Allah Subhanahu wa taala. Anda mempunyai tangan ini dari Allah, yang bisa gerak. Katanya ulama, undur ila asfala minkum. Bagaimana cara kita bersyukur? Coba kita lihat yang di bawah kita. Banyak orang-orang yang nggak punya tangan, banyak orang-orang yang nggak bisa lihat. Dari hal terkecil itu aja. Coba kita resapi. Setelah kita tahu bahwa semuanya itu dari Allah, kita resapi. Apa sih nikmat dari Allah yang sudah terasa dalam diri kita ini? Dari hal yang terkecil dulu. Jangan kita ini melihat yang di atas kita. Karena itu akan membuat kita kufur kepada Allah. Kufur itu tidak mensyukuri nikmat. Selalu merasa kurang terus. Nggak ada. Bahkan di dalam hadits, manusia itu tidak akan ada yang pernah bisa bersyukur. Kalau dia bisanya melihat orang yang lebih tinggi daripada dia. Manusia itu akan selesai menginginkan sesuatu kalau mulutnya sudah tertimpal dengan pasir. Maksudnya meninggal. Manusia itu akan selesai dari kehausan, dari apapun itu kalau sudah mulutnya termasuki tanah. Jadi bagaimana caranya syukur? Coba kita gerayai, kalau bahasa Jawanya. Coba kita lihat kenikmatan yang Allah beri kepada kita sendiri. Yang terkecil dulu, mata, hidung, pendengaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya daripada kita, bagaimana? Ya itu yang harus disyukuri. Karena apa? Nantinya mata, pendengaran, kegiatan kita, anggota badan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita akan bersyukur. Cara implementasinya banyak sekali. Cara implementasinya dengan kita berbuat baik, kita beribadah kepada Allah. Yang awalnya sholatnya telat-telat mungkin, kita mencoba untuk on time. Ya kan? Yang biasanya mungkin tidak pernah sedekah, coba sedekah. Yang biasanya mungkin dia mengeluh terus kepada Allah, sekarang nggak pernah ngeluh kepada Allah. Jadi mulai dari itu. Mulai dari hal terkecil dulu. Insya Allah setelah itu kita perbaiki hati kita perbaiki lisan kita perbaiki amal kita. Kita mencoba untuk bersedekah sebagai rasa syukur. Gitu. Jadi mulai hal yang terkecil ya. Itu. Ya, ada lagi? Terima kasih. Ada lagi Ustadz dari Amba Salwa. Tapi ini pertanyaannya mirip Ustadz. Tips syukur. Jadi sama tips syukur lah itu tadi. Iya, tipsnya adalah coba kita melihat hal yang terkecil, nikmat-nikmat yang terkecil yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita renungi, kita pikir, ya Allah, andai kata saya nggak punya mata, apakah saya nanti bisa melihat seperti ini? Nah, itu kan suatu nikmat. Dari yang terkecil yang kita miliki dulu. Jangan melulu lihat orang lain. Karena apa? Sawang sinawang ya. Terkadang apa yang dimiliki orang lain itu tidak seperti yang kita bayangkan. Yang kita inginkan itu seperti orang lain. Terkadang orang lain itu seperti kita. Cara untuk menyelesaikan itu adalah syukur, qanaah. Menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah. Coba digerayai itu tadilah. Dari sana nanti kita akan belajar bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita ini sangat banyak sekali. Andai kata kita tahu, terkadang kita harus on time ya. Kita menghadiri rapat, ternyata ban kita gembos. Akhirnya kita nuntun, nggak sampai-sampai, terus kita benerkan ke tukang tambal ban, kita berangkat. Lah kok ternyata ada sesuatu hal yang nggak enak. Contoh, ada kebakaran,
ada tabrakan di tempat yang seharusnya kita lewati tadi. Nah, seperti itu kan kita harus bersyukur. Terkadang musibah yang diberikan oleh Allah itu ada hikmahnya. Ada sesuatu yang akal kita nggak akan pernah nyampe di sana. Karena memang kehidupan ini bukan soal akal. Kehidupan di dalam hidup ini kita ada perasaan, ada akal, dan sebagainya. Jadi itu ya. Baik Ustadz. Ini ada pertanyaan terakhir Ustadz dari Erwin. Mau tanya Ustadz, apa amalan terbaik yang dilakukan seseorang untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Amalan yang terbaik? Iya. Amalan terbaik, bukti Anda bersyukur adalah Anda bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu saja. Jadi, bagaimana amalan terbaik kita mensyukuri nikmat Allah, kita bersyukur kepada Allah? Cobalah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang kita mengeluh, besok tidak. Besoknya kita sudah tidak mengeluh. Besoknya lagi kita bersyukur kepada Allah. Lewat apa? Alhamdulillah. Besoknya lagi yang dulunya nggak pernah ikut sholat jamaah, sekarang ikut sholat jamaah. Tapi sekarang nggak boleh ya. Sekarang harus physical distancing. Ya mungkin ada beberapa daerah yang diperbolehkan, tapi melewati protokol yang sudah ada. Yaitu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Manistawa yaumaini faqad khasira." Barang siapa yang sama 2 hari sekarang dengan yang kemarin ya, kita sudah rugi. Cobalah menjadi lebih baik daripada kemarin. Itu adalah bentuk syukur yang paling kecil. Itu mungkin mudah loh ya, tapi itu tidak semudah apa yang dibayangkan. Cobalah lebih baik daripada yang sebelumnya. Baik Ustadz. Ada satu pertanyaan dari saya, nggak apa-apa ya Ustadz? Oh ya, dari gubernurnya langsung dong. Kalau misalnya masyarakat yang tidak mau mematuhi peraturan dari pemerintah ataupun anjuran dari pemerintah, itu berarti ciri-ciri masyarakat yang tidak bersyukur ya Ustadz? Atau seperti apa? Iya. Bisa jadi ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat general ya, sangat general. Ini yang memang harus diperinci lagi. Kenapa kok tidak menurut pemerintah? Ada alasannya seperti ini. Kalau melihat keadaan yang seperti sekarang, ini saya perinci loh ya. Pertanyaan ini saya perinci dengan mafhum yang saya dapatkan. Sekarang ada masjid, ini contoh kecil, masjid yang masih mengadakan kegiatan. Contohnya sholat berjamaah, atau yang akan dilaksanakan ini sholat id. Sedangkan pemerintah sudah menyampaikan dilarang berkumpul, dilarang melaksanakan ibadah, kan gitu kan? Nah, sekarang mereka tidak mematuhi pemerintah. Nah, apakah ini termasuk tidak syukur? Nah, berarti kan mereka bermaksiat pada Allah dengan cara tidak menurut pemerintah dan mereka terus melaksanakan itu. Nah, itu diperinci lagi. Karena apa? Ya mungkin saja di daerah itu sekarang lagi zona hijau, yang pertama. Yang kedua, bisa dikendalikan dengan protokol kesehatan. Yang keempat, yang ketiga, atau pemerintah atau masjidnya itu tadi melihat keadaan ini bisa dikondisikan. Karena apa? Kita kalau melihat mal-mal yang masih buka, ya permisi ya, ada beberapa mal yang masih buka memang. Mal saja tempatnya orang berkumpul, ya permisi, biasanya saja di mall itu orang itu nggak hanya 1 jam 2 jam, bahkan 3 jam 4 jam lebih. Kalau di masjid ada nggak? Kita aja sholat 10 menit itu udah sangat kayak lama sekali, kan gitu kan? Nah, kok sekarang yang dipermasalahkan di masjid, sedangkan di mall-mall sudah buka dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperinci lagi. Toh juga tidak semua mall, toh juga tidak semua daerah yang menerapkan hal itu, gitu loh. Nah, ini tidak bisa saya menyampaikan bahwa yang nggak nurut, yang melaksanakan masjid yang masih melaksanakan ibadah itu berarti nggak nurut
pemerintah berarti benar ya kan, ini nggak bisa seperti itu. Terkadang juga pemerintah mengambil kebijakan yang harus dipikir dengan matang-matang. Itu begitu juga dengan orang ini tadi. Terkait dengan individu yang nggak nurut kepada pemerintah, nah ini yang nggak boleh. Apa sekarang dalil dia? Kok tidak mau menuruti pemerintah? Sedangkan menurut Habib Ali Al-Jufri yang bertanya kepada Habib Umar tadi seperti itu, bahwa kita harus berikhtiar gitu. Baik Ustadz, Baik, itu terima dari kasih saya. banyak. Iya. Oke, sama-sama. Semoga Saya tutup dulu ya. Oh iya, silakan Ustadz, monggo. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Apapun yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, bernilai keberkahan dalam segala hal, bahir batin fidin wa dunya wal akhirah. Apapun yang saya sampaikan tadi, jika ada salahnya, itu murni dari diri saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan terima kasih atas segala perhatian yang telah Anda berikan, terkhusus juga kepada para pemirsa, terima kasih, dan juga terkhusus kepada BEM Fakultas Hukum, terima kasih. Khususnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Gubernurnya yang langsung menjadi moderator ini. Semoga tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz, kami ucapkan kepada Ustadz Hamid, karena ini sebenarnya kebutuhan yang sangat kita butuhkan gitu Ustadz, untuk menghadapi keadaan yang seperti ini. Dan semoga apa yang Ustadz sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ustadz. Amin. Assalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.